Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Adrian Dikodinata, NPM 6532472 dari kelas 1B D3 Administrasi Logistik. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan 3 mata kuliah SAP unit kedua. Pertama-tama, sebelum kita melakukan logon, setelah membuka aplikasi, sebelum logon kita harus meng-create connection. Dan setelah berhasil meng-create connection, kita login ke aplikasi menggunakan klien, user, dan password yang benar. Klien di sini harus dengan data yang benar, karena nanti kalau klien yang kita input tidak tepat dengan apa yang akan kita kerjakan, nanti sistem akan mendeteksi error. Jadi klien harus diinput dengan data yang benar. Selanjutnya ada multiple session. Di sini kita bisa mengerjakan transaksi dengan maksimal 8 multiple session untuk transaksi yang berbeda. Selanjutnya ada SAP Easy Access. Di sini kita bisa memilih folder yang akan kita kerjakan. Selanjutnya ada screen structure. Di situ ada menu bar. Di menu bar ini kita bisa gunakan semua untuk transaksi yang berbeda-beda. Di bawahnya ada standar toolbar. Dia sama seperti menu bar, tapi tidak semua kita gunakan untuk transaksi tertentu. Jadi kita bisa menggunakan standar toolbar ini hanya pada saat transaksi tertentu saja, sesuai apa yang kita kerjakan. Lalu ada command field. Di situ kita bisa input perintah dengan kode tertentu yang harus diaktifkan terlebih dahulu. Di bagian selanjutnya ada navigation option. Di sini kita bisa mengakses favorite list yang bisa kita gunakan untuk menyimpan transaksi yang biasa kita gunakan atau yang sering kita gunakan. Selanjutnya ada role based user menu. Di bagian ini kita bisa gunakan sesuai dengan peran kita. Kalau peran kita sebagai penjualan, kita tidak bisa melakukan pembelian di bagian ini. Dan kalau peran kita sebagai pembelian, kita tidak bisa melakukan penjualan di bagian ini. Jadi menu ini digunakan untuk peran kita masing-masing untuk menjalankan transaksi apa. Selanjutnya ada favorites menu. Ini kita gunakan untuk menyimpan list transaksi yang sering kita gunakan.
Selanjutnya ada status bar. Ini digunakan untuk mendeteksi error yang terjadi di error selama kita mengerjakan tugas. Semisal kita melakukan kesalahan di dalam mengerjakan tugas, bisa terdeteksi dengan status bar ini. Dia nanti akan muncul notifikasi apabila terjadi masalah atau error. Dan yang terakhir ada help. Di sini ada dua menu help yang biasa kita gunakan atau yang sering kita gunakan, yaitu F1 atau biasa disebut parameter. Ya, digunakan untuk menjabarkan suatu definisi dari menu yang kita pilih. Dan yang kedua ada menu F4. Dia digunakan untuk apabila kita bingung mau step selanjutnya yang akan kita lakukan seperti apa, kita bisa meminta bantuan dari menu F4 ini. Contohnya seperti bahasa yang kita gunakan seperti apa bisa kita cari di menu F4 ini.